ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Saudara siap diberkati Tuhan? Kita lihat firman Tuhan dari Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Suatu tunas akan keluar dari tungkul Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Kudus akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan roh keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Siapa Isai? Bapaknya Daud. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Jadi sesungguhnya ayat ini berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. Karena Yesus adalah keturunan Daud. Selanjutnya dikatakan roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Di sini saudara menemukan ada 7 manifestasi dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bisa bermanifestasi dalam berbagai macam bentuk manifestasi. Kalau saudara baca kitab Wahyu pasal 4, di sana dikatakan di hadapan takhta Allah ada ketujuh obor dengan api yang menyala-nyala. Dari takhta Allah keluar kilat, ada bunyi guru yang menderu, kemudian ada obor yang menyala-nyala di hadapan takhta Allah. Alkitab berkata, itulah ketujuh roh Allah. Saya percaya ketujuh roh Allah yang dimaksud dalam kitab Wahyu pasal 4 berbicara tentang 7 manifestasi dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bisa bermanifestasi dalam berbagai macam bentuk. Yang pertama adalah Roh Tuhan. Roh Kudus bisa bermanifestasi menjadi Roh Tuhan. Saudara masih ingat waktu Tuhan Yesus ada di Nazaret pada hari Sabat? Yesus masuk ke dalam rumah ibadat. Seperti kebiasaan Yesus pada hari Sabat di rumah ibadat, dia membaca nas dari kitab suci. Dan saat itu Yesus membaca nas dari kitab Yesaya. Roh Tuhan ada padaku. Katakan bersama saya, roh Tuhan. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi yang pertama, Roh Kudus bisa bermanifestasi menjadi roh Tuhan. Yang kedua, roh hikmat. Yang ketiga, roh pengertian. Yang keempat, roh nasihat. Yang kelima, roh keperkasaan. Yang keenam, roh pengenalan akan Tuhan. Yang ketujuh, roh takut akan Tuhan. Jadi kalau dalam beberapa area hidupmu, saudara butuh hikmat, pengertian, nasihat, berdoa. Berdoa, minta sama Tuhan supaya Roh Kudus yang ada di dalammu bisa bermanifestasi menjadi roh hikmat, pengertian, dan nasihat. Berdoa sama Tuhan. Kalau dalam aktivitas saudara sehari-hari, atau dalam pekerjaan saudara, saudara lebih banyak membutuhkan tenaga secara fisik, berdoa, minta sama Tuhan supaya Roh Kudus yang ada di dalammu bisa bermanifestasi menjadi roh keperkasaan. Maka Roh Kudus akan bermanifestasi menjadi roh keperkasaan, memberikan tenaga yang ekstra buat saudara, buat saya. Saudara masih ingat Simpson? Waktu Simpson dalam perjalanan ke Timna bersama dengan kedua orang tuanya, waktu mereka tiba di kebun-kebun anggur di Timna, Alkitab mengatakan keluar seekor singa menghadang mereka sambil mengaum. Kemudian Alkitab berkata, Roh Tuhan berkuasa atas Simpson. Disinilah Roh Tuhan bermanifestasi menjadi roh keperkasaan. Sehingga Alkitab menceritakan Simpson sanggup mencabik-cabik singa itu seperti dia mencabik-cabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Jadi Roh Kudus bisa bermanifestasi dalam berbagai macam bentuk manifestasi sesuai dengan apa yang saudara butuhkan. Betapa hidupmu, betapa hidup saya sangat diberkati Tuhan. Jadi dalam hidup ini perhatikan baik-baik, jangan pernah berjalan, jangan pernah berdiri, jangan pernah bergantung, hanya mengandalkan kekuatanmu.
Saudara sudah punya Roh Kudus. Jadi dalam hidup ini kamu harus berdiri, berjalan, bergantung dalam segala hal dengan kekuatan Tuhan melalui Roh Kudus yang ada di dalammu, melalui Roh Kudus yang ada di dalammu. Ingat, di luar Tuhan, Yesus berkata, di luar Tuhan kamu gak bisa apa-apa. Tapi di dalam aku, Tuhan berkata, kamu bisa berbuah banyak. Amin. Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai dengan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggallah di dalam aku, kata Yesus, dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Kemudian Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yesus pokok, saudara dan saya adalah ranting-rantingnya. Kalau saudara perhatikan baik-baik pohon anggur tidak punya batang. Betul? Pohon anggur tidak punya batang. Itu sebabnya Yesus tidak pernah berkata, akulah batang, kamu adalah rantingnya. Pohon anggur tidak punya batang. Pohon anggur terbentuk dari ranting-ranting. Jadi waktu Yesus berkata, akulah pokok, kamu adalah rantingnya. Sesungguhnya Tuhan mau berkata, kamu dan aku adalah satu. Saudara dan Yesus adalah satu. Jadi semakin saudara sering mengidentifikasikan dirimu sama dengan Yesus, saudara semakin sama seperti Yesus. Sebagaimana keadaan Yesus di surga, demikianlah keadaan saya di dunia ini. Yesus sehat, saya sehat. Amin. Yesus damai sejahtera, saya juga damai sejahtera. Jadi saudara dan saya bersama Yesus adalah satu. Saudara masih ingat sebelum Paulus bertobat, Paulus adalah Saulus. Saulus, Alkitab menceritakan, dia mengejar, dia menangkap, dia menganiaya orang percaya. Suatu hari dalam perjalanan ke Damsik, sinar dari langit turun mengelilingi Saulus. Kemudian Saulus terjatuh, matanya buta. Kemudian ada suara dari langit berkata kepada Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Kemudian Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kamu aniaya. Akulah Yesus yang kamu aniaya. Padahal Saulus menganiaya orang percaya. Tetapi Yesus berkata, akulah Yesus yang kamu aniaya. Artinya confirm. Saudara, saya, dan Yesus adalah satu. Bilang sama kiri kanan saudara, kita dan Yesus adalah satu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Ini berbicara tentang gereja. Yesus kepala gereja. Dan gereja-gereja Tuhan adalah anggota tubuhnya. Jadi saudara bisa bayangkan kalau salah satu anggota tubuh terluka. Memang anggota tubuh yang lain tidak merasakan secara langsung penderitaannya. Tapi anggota tubuh yang lain juga akan terganggu. Itu sebabnya sesama gereja Tuhan jangan saling iri, jangan saling menyerang. Sesama gereja Tuhan, yuk kita saling mensupport. Kita saling mendoakan. Saya berharap jemaat di tempat ini, jemaat Bethesda, jangan saling iri, jangan saling menjelekkan gereja lain. Tapi kita saling mendoakan, kita saling mensupport. Kemuliaan satu gereja, kemuliaan untuk tubuh Kristus secara keseluruhan. Akulah pokok, kamulah rantingnya. Hidup yang mengalir di dalam pokok akan mengalir juga di dalam ranting. Hidup yang sama yang Yesus miliki akan mengalir juga dalam hidup saudara, hidup saya. Damai sejahtera yang Yesus miliki juga mengalir dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Akulah pokok, kamulah rantingnya. Ingat baik-baik, ranting adalah tempat menghasilkan buah. Dan ayat sebelumnya berkata, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok
anggur. Kenapa ranting bisa berbuah? Karena apapun yang ranting butuhkan untuk berbuah, disuplai dari pokok. Amin. Inilah hidup di bawah kasih karunia. Apapun yang kamu butuhkan, disuplai. Gak ada yang bilang amin. Amin. Semuanya disuplai. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Seberapa banyak di antara saudara di sini yang mau melihat buah yang banyak dalam hidupmu? Bagaimana caranya? Tinggal di dalam Yesus. Itu sebabnya hari ini kita akan sama-sama belajar cara praktis tinggal di dalam Yesus. Bagaimana cara praktis tinggal dalam Yesus? Ada di dalam Yesus, tinggal di dalam Yesus merupakan dua hal yang berbeda. Ada di dalam Yesus, berbicara keberadaanmu. Waktu kamu selamat, waktu kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah menempatkan saudara ada di dalam Yesus. Tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu apapun yang bisa menggeser posisimu di dalam Yesus. Semua orang Kristen, semua orang percaya ada di dalam Yesus. Tapi tinggal di dalam Yesus berbeda dengan ada di dalam Yesus. Itu sebabnya kita akan sama-sama belajar cara praktis tinggal di dalam Yesus. Bagaimana cara praktis tinggal di dalam Yesus supaya kamu bisa berbuah banyak. Amin. Ayat selanjutnya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Melalui apa? Roh Kudus yang ada di dalammu. Kalimat selanjutnya mengatakan, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Kamu bisa belajar sendiri. Bukannya berarti kamu gak butuh pendeta, pengkhotbah, pengajar, penginjil, nabi, rasul. Bukan itu maksudnya. Di dalam kamu ada pengurapan yang kamu terima dari Roh Kudus. Untuk apa? Untuk merespon. Supaya kamu tahu mana yang benar, mana yang gak benar. Yang berasal dari luar. Bukannya berarti kamu gak butuh pengajar, kamu gak butuh pendeta, pengkhotbah, kamu gak butuh penginjil. Bukan itu maksudnya. Paulus sendiri berkata kepada jemaat di Efesus. Paulus berkata begini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat yang ke-11, perhatikan baik-baik. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi Paulus berkata, Yesus sendiri yang memberikan kepada gerejanya. Betul? Yesus sendiri yang memberikan kepada gerejanya. Apa saja yang Yesus berikan kepada gerejanya? Nabi, rasul, gembala, penginjil, pengajar. Untuk apa? Untuk
memperlengkapi. Memperlengkapi. Saudara tahu apa artinya memperlengkapi? Kamu sudah punya, kemudian ditambahin. Itu maksudnya. Di dalam kamu ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu kamu nggak perlu lagi diajar orang lain. Nggak perlu diajar. Tapi kamu perlu diperlengkapi. Kamu sudah tahu, kamu sudah beroleh pengurapan. Roh Kudus berjalan bersama-sama dengan firman Tuhan. Kamu selalu menempatkan dirimu di bawah firman Tuhan. Roh Kudus menuntun kamu. Kamu sudah tahu kebenaran. Tapi Tuhan memberikan kepada gerejanya nabi, rasul, gembala, penginjil, pengajar. Yang pertama, untuk apa? Memperlengkapi. Pembangunan tubuh Kristus. Supaya kamu mencapai kesatuan iman dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Amin. Supaya kamu menjadi jemaat yang dewasa. Bertumbuh, kuat. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Untuk apa? Supaya kamu jangan diombang-ambing. Seperti anak-anak oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia. Jangan sampai kamu dimanfaatkan. Take it for granted. Disetir hidupmu. Supaya kamu selalu datang kepada seseorang. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita. Bertumbuh dalam segala hal ke arah siapa? Ke arah Yesus. Amin. Jadi di dalam saudara sudah ada pengurapan yang kamu terima dari siapa? Dari Roh Kudus. Kamu gak perlu diajar orang lain. Kamu belajar sendiri. Baca firman sendiri. Tapi Tuhan juga memberikan, seperti yang kita pelajari minggu yang lalu, Tuhan punya kawan-kawan sekerja Allah. Betul? Kawan-kawan sekerja Allah. Untuk menuntun kamu. Apa ciri kawan sekerja Allah yang baik? Dia tidak pernah memberitahukan kepadamu sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Selalu mengingatkan kamu akan firman Tuhan. Demikian juga ayat ini mengkonfirmasi. Iya, Yesus memberikan kepada gerejanya. Nabi, rasul, pengajar, penginjil, gembala. Untuk apa? Memperlengkapi kamu. Supaya kamu mencapai pertumbuhan iman, kesatuan iman, dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Jadi semua yang berasal dari Tuhan, nabi, penginjil, rasul, pengajar, gembala, selalu akan membuat kamu bertumbuh kepada siapa? Ke arah Kristus. Supaya kamu jangan diombang-ambing. Jadi apapun yang kamu dengar dari luar, dari pengajar, dari penginjil, dari nabi, dari rasul, pastikan cek sama Roh Kudus yang ada di dalammu. Cek. Sesuai dengan firman Tuhan atau enggak. Jadi pengurapan yang kamu miliki dari Roh Kudus yang ada di dalammu akan mengkonfirmasi apa yang mereka ajarkan. Nabi, rasul, pengajar, penginjil, gembala, termasuk saya, cek selalu cek. Amin. Sesuai dengan firman Tuhan enggak? Karena saudara punya pengurapan yang berasal daripada Dia. Dari Roh Kudus yang ada di dalammu. Perhatikan baik-baik. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, jadi Roh Kudus yang ada di dalammu mengajar kamu segala sesuatu. Dengan kata lain, dalam segala sesuatu yang mau kamu kerjakan, dalam segala sesuatu yang kamu mau perbuat, kamu harus bergantung kepada Roh Kudus. Karena Dia mengajarkan segala sesuatu. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Sebagaimana pengurapannya mengajar kamu, dan sebagaimana Ia telah mengajar kamu, hendaklah kamu tetap tinggal di dalam Dia. Jadi bagaimana cara praktis tinggal dalam Yesus? Mengikuti pengurapan Roh Kudus yang mengajar kamu dari dalam. Dengan kata lain, cara praktis tinggal dalam Yesus adalah bergantung sama Roh Kudus yang ada di dalammu. Bergantung sama Roh Kudus yang ada di dalammu. Itu sebabnya tadi saya katakan dalam hidup ini, jangan pernah berdiri, berjalan, mengandalkan kekuatan. Tapi dalam hidup ini, kamu harus berdiri, berjalan, mengandalkan Tuhan melalui Roh Kudus yang ada di dalam. Itulah cara praktis tinggal di dalam Yesus. Kalau dalam hidup ini kamu hanya berdiri, berjalan, mengandalkan kekuatanmu, Yesus berkata, kamu tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Tapi kalau kamu tinggal dalam Yesus,
Bagaimana cara praktis tinggal dalam Yesus? Bergantung kepada Roh Kudus. Kamu berbuah banyak. Amin. 1 Yohanes pasal 2 ayat 20-21. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dari Roh Kudus. Dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Kata pengurapan di sini terjemahannya dalam bahasa aslinya adalah krisma, yang artinya anointing atau pengurapan. Kata krisma, saudara mendapatkan kata karisma. Ingat karismatik, orang-orang karismatik. Apa artinya orang-orang karismatik? Orang-orang yang dipenuhi dan beroperasi dengan Roh Kudus. Itu artinya orang-orang karismatik. Apa artinya orang-orang karismatik? Orang-orang yang dipenuhi dan hidupnya beroperasi berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Amin. Aku menulis kepada kamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tapi justru karena kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Jadi apa yang saudara dengar sekarang dari apa yang saya khotbahkan, ini mengkonfirmasi apa yang sudah ada di dalam hatimu. Kamu udah tahu sebelumnya. Kamu dengar hari ini, kamu berkata, yes, amin. Amin. Atau mungkin hari-hari kemarin saudara baca ayat, saudara nggak mengerti, dan hari dikonfirmasi, oh iya saya mengerti. Amin. Kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepada kamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tapi justru karena kamu mengetahuinya. Kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus yang ada di dalammu. Di sini. Jadi apa yang kamu dengar mengkonfirmasi apa yang ada di hatimu, bukan apa yang ada di pikiranmu. Jadi setiap kali kamu dengar firman Tuhan, jangan pakai akal pikiranmu. Terkadang kamu suka berkata, oh gak masuk akal nih, ini pendeta ngomongnya ngaco nih. Jangan. Tuhan menciptakan saudara, menciptakan manusia, hidupnya bukan untuk diperintah oleh kepala saudara, tapi untuk diperintah oleh hati saudara. Tuhan menciptakan saudara bukan untuk diperintah oleh pikiranmu, tapi untuk diperintah oleh Roh Kudus yang ada di dalammu. Jangan pernah jadikan pikiranmu sebagai bos, tapi jadikan Roh Kudus menjadi bos dalam hidupmu. Bergantung sama Roh Kudus. Ini cara praktis tinggal di dalam Yesus. Bergantung kepada Roh Kudus. Roh Kudus bisa bermanifestasi dalam berbagai macam bentuk manifestasi. Kalau boleh saya katakan, dia bisa bermanifestasi dalam berbagai macam bentuk sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Jangan lagi berjalan, jangan lagi berdiri di atas dasar kekuatanmu, tapi mulai hari ini berdiri, berjalan di atas dasar kekuatan Tuhan melalui Roh Kudus yang ada di dalammu. Karena Roh Kudus bisa bermanifestasi dalam berbagai macam bentuk. Kembali lagi kepada 7 manifestasi Roh Kudus. Roh Kudus bisa bermanifestasi yang pertama, Roh Tuhan. Yang kedua, Roh Hikmat, Roh Pengertian, Roh Nasihat, Roh Keperkasaan, Roh Pengenalan akan Tuhan, dan Roh Takut akan Tuhan. Bagaimana caranya supaya Roh Kudus bisa bermanifestasi? Sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Caranya cuma satu, berdoa. Minta. Saya akan tunjukkan 2 contoh. Di mana Paulus berdoa supaya Roh Kudus bermanifestasi. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur kepada kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam
doaku. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Selanjutnya 17. Dan meminta kepada Allah. Paulus berdoa, minta kepada Allah. Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh, hikmat, dan wahyu. Roh, hikmat, dan wahyu. Dengan kata lain, Paulus berdoa supaya Roh Kudus yang ada dalam jemaat Efesus bermanifestasi menjadi roh, hikmat, dan wahyu. Amin. Jadi berdoa supaya Roh Kudus yang ada dalam hidupmu, kalau kamu butuh hikmat, pengertian, nasihat dalam area hidupmu tertentu, minta supaya Roh Kudus bermanifestasi menjadi roh, hikmat, pengertian, dan nasihat. Saudara masih ingat cerita tentang Yusuf? Firaun pernah bermimpi 2 kali. Yang pertama, dia bermimpi ada 7 lembu yang gemuk, yang bagus perawakannya, sedang makan rumput di tepi sungai Nil. Kemudian Firaun bermimpi lagi, dia melihat ada 7 ekor lembu yang perawakannya buruk, kurus. Setelah itu 7 ekor lembu yang kurus, yang perawakannya buruk memakan 7 ekor lembu yang perawakannya gemuk. Kemudian Firaun terbangun. Setelah itu Firaun bermimpi lagi. Dia melihat ada 7 bulir gandum yang gemuk, yang bagus. Kemudian di sampingnya ada 7 bulir gandum yang kurus, yang jelek bentuk perawakannya. Kemudian dia melihat 7 bulir gandum yang kurus ini menelan 7 bulir gandum yang bagus. Kemudian dia terbangun. Tidak ada seorang pun di antara orang Mesir, dari seluruh orang Mesir yang bisa mengartikan mimpinya Firaun. Gak ada. Hanya siapa yang bisa mengartikan mimpinya Firaun? Yusuf. Yusuf berdiri di hadapan Firaun, singkat cerita. Waktu Yusuf berdiri di hadapan Firaun, perhatikan baik-baik, roh Tuhan bermanifestasi menjadi roh hikmat dan pengertian. Dia bisa mengartikan mimpinya Firaun. Yusuf berkata begini, kedua mimpi tuanku sama artinya. 7 ekor lembu yang gemuk, 7 bulir gandum yang gemuk, ini berbicara 7 tahun kelimpahan. Sedangkan 7 ekor lembu yang kurus, yang jelek perawakannya. Kemudian 7 bulir gandum yang kurus ini berbicara tentang 7 tahun kelaparan. Akan ada 7 tahun kelimpahan, kata Yusuf. Dan setelah 7 tahun kelimpahan akan datang 7 tahun kelaparan. Saking hebatnya kelaparan sehingga dilupakan orang 7 tahun kelimpahan. Nah setelah itu, roh Tuhan bermanifestasi lagi. Menjadi roh nasihat. Yusuf memberikan nasihat, Yusuf memberikan saran kepada Firaun. Baiklah tuanku raja, mengangkat seseorang yang berakal budi bijaksana dan memberi kuasa atas seluruh Mesir. Dan baiklah tuanku mengangkat penilik-penilik, pengawas-pengawas, menempatkan di daerah-daerah, mengumpulkan seluruh hasil selama 7 tahun kelimpahan. Supaya semuanya ini menjadi persediaan dalam 7 tahun kelaparan. Supaya negeri ini jangan mati kelaparan. Ini yang namanya roh, hikmat, pengertian, dan nasihat. Kalau Tuhan bisa melakukan hal ini sama orang-orang yang dalam perjanjian lama, terlebih lagi dalam hidupmu. Amin. Jadi minta. Minta sama Tuhan. Kalau saudara ditugaskan untuk presentasi, menyusun anggaran, jangan berdiri berjalan berdasarkan kekuatanmu atau pengalamanmu. Berdoa, Tuhan, biar Roh Kudus yang ada dalam saya bermanifestasi menjadi roh hikmat pengertian. Waktu Roh Kudus bermanifestasi menjadi roh hikmat pengertian, maka Roh Kudus akan membuka semua pintu-pintu yang baik. Apapun yang kamu butuhkan untuk membuat presentasi, disuplai. Amin. Seberapa banyak di antara saudara yang tidak pernah menyadari ketika dapat tugas dari bos, kamu main jalan aja, tanpa berdoa, tanpa minta, Roh Kudus bermanifestasi. Tuhan sudah kasih loh Roh Kudus sama saudara. Dia bisa bermanifestasi dalam berbagai macam bentuk manifestasi sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Kalau saudara melihat anakmu ada di dalam pergaulan yang tidak baik, sudah dinasehatin, gak bisa dinasehatin. Berdoa sama Tuhan, Tuhan biarlah Roh Kudus yang ada dalam anakku bermanifestasi Tuhan. Menjadi roh hikmat, pengertian, dan nasihat. Engkau yang membuat anakku bisa melihat bahwa pergaulan ini tidak baik, pergaulan ini membawa dia ke arah yang tidak baik. Biar Roh Kudus yang membuat dia melihat
Pernahkah saudara berdoa demikian? Atau setiap kali anakmu pulang kamu ngocehin terus? Kamu marah-marahin terus? Berdoa. Jangan berdiri di atas dasar kekuatanmu. Kamu punya Roh Kudus yang bisa bermanifestasi dalam berbagai macam bentuk manifestasi. Roh hikmat, roh pengertian, nasihat. Amin. Kalau kelihatannya anakmu dia tidak mengerti, setiap hari Minggu main game, nggak mau ke gereja. Melakukan hal yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, berdoa, Tuhan, biarlah Roh Kudus yang ada dalam anakku bermanifestasi menjadi roh hikmat, pengertian, nasihat. Dia bisa mengerti Tuhan, bahwa apa yang dilakukan hanya main game, semuanya sia-sia. Roh Kudus yang menasihati. Amin. Jadi jangan bergantung kepada kekuatanmu sendiri. Bergantung kepada Tuhan. Ini cara praktis tinggal di dalam Yesus. Bergantung kepada Roh Kudus. Kepada pengurapan yang mengajar kamu dari dalam. Ingat baik-baik, di luar Tuhan, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kamu gak bisa berbuat apa-apa. Saya percaya udah banyak bukti dalam hidupmu. Tapi di dalam aku, kamu bisa berbuat banyak. Bagaimana cara tinggal dalam Tuhan? Mengikuti pengurapan dari Roh Kudus yang mengajar kamu dari dalam. Bergantung kepada Roh Kudus. Dia bisa bermanifestasi dalam berbagai macam bentuk sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Amin. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Paulus kembali berdoa. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya. Jadi sekali lagi bagaimana caranya minta supaya Roh Kudus bermanifestasi dalam hidupmu? Berdoa. Nggak ada cara lain. Berdoa. Amin. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Dengan kata lain Paulus berdoa supaya Roh Kudus yang ada di dalam jemaat di Efesus bermanifestasi menjadi roh. Roh apa? Keperkasaan. Menguatkan. Ini berbicara roh keperkasaan. Ingat baik-baik. Waktu Roh Kudus bermanifestasi menjadi roh keperkasaan. Roh Kudus bukan hanya memberikan kekuatan kepada kamu secara fisik di luar. Seperti yang tadi contohnya Simpson. Betul? Waktu Roh Tuhan berkuasa atas Simpson, Simpson bisa mencabik-cabik singa seperti dia mencabik-cabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Bukan hanya itu. Waktu Roh Kudus bermanifestasi menjadi roh keperkasaan, dia bukan hanya bermanifestasi memberikan kekuatan kepada kamu secara fisik, tapi waktu dia bermanifestasi menjadi roh keperkasaan, dia juga menguatkan saudara dan saya di dalam. Manusia batiniah kamu juga bisa dikuatkan. Berdoa. Kalau kamu sedang letih, lesu, berbeban berat, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak pergumulan, kamu baru kehilangan, kamu sudah berdoa sekian lama, tidak ada pemulihan. Di situ kamu mulai merasa, kok Tuhan gak jawab doa saya, kok Tuhan sepertinya meninggalkan saya, kok sepertinya pemulihan gak pernah datang. Kamu mulai kendor sama Tuhan, kamu mulai gugur imannya. Kalau saudara mengalami hal demikian, berdoa. Supaya Roh Kudus yang ada di dalammu bermanifestasi menjadi roh keperkasaan. Supaya Roh Kudus menguatkan manusia batiniamu. Kamu bisa tetap percaya sama Tuhan. Kamu tetap sabar menantikan pemulihan dari Tuhan. Kamu tetap punya Bible hope, confidence, expectation of good in the future. Bahwa sesuatu yang baik akan terjadi. Sama seperti Tuhan menubuatkan Petrus. Petrus, kamu akan mengkhianati aku. Tapi aku sudah berdoa buat kamu Petrus. Supaya imanmu jangan gugur. Berdoa. Kalau kamu hari ini letih, lesu, berbeban berat. Kamu merasakan bahwa kok Tuhan gak jawab doa saya. Kok sepertinya kamu udah gak mau lagi berdoa. Kamu seperti percuma berdoa. Kamu seperti gak mau baca Alkitab. Kamu seperti kok Tuhan gak sembuhin penyakit saya. Berdoa supaya Roh Kudus yang ada dalammu bermanifestasi. Menjadi roh keperkasaan.
Bukan hanya menguatkan di luar secara fisik. Tapi ketika Roh Kudus bermanifestasi menjadi roh keperkasaan. Dia menguatkan kamu bukan hanya di luar. Dalam. Dia menguatkan manusia batinia kamu. Kamu tetap bisa percaya. Imanmu gak pernah gugur. Kamu tetap bisa buka Alkitab, baca firman Tuhan. Kamu tetap bisa berdoa datang sama Tuhan. Imanmu dikuatkan. Amin. Jadi saudara bisa lihat betapa Tuhan baik sama saudara. Betapa Tuhan baik sama saya. Roh Kudus yang ada di dalammu. Dia bisa bermanifestasi dalam berbagai macam bentuk. Sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Apakah selama ini kamu hanya berjalan, berdiri, mengandalkan kekuatan kamu? Itu sebabnya terbukti. Saya rasa sudah banyak bukti yang kamu alami. Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Gak bisa. Tapi mulai hari ini, saya sudah perlihatkan kepada saudara. Barang siapa tinggal dalam aku tinggal dalam kamu. Dia akan berbuah banyak. Bagaimana caranya tinggal di dalam Kristus? Sebagaimana pengurapannya telah mengajar kamu. Dan sebagaimana dahulu ia mengajar kamu, hendaklah kamu tinggal di dalam dia. Apa artinya tinggal dalam dia? Secara praktis, bergantung kepada Roh Kudus. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu. Segala sesuatu. Jadi jangan lagi pernah berjalan berdiri mengandalkan kekuatan kamu. Jangan. Kamu boleh orang yang ahli, kamu boleh menyebut kamu orang yang expert, kamu boleh menyebut kamu orang yang berpengalaman, saya tahu bidangnya. Jangan pernah berjalan dengan kekuatan kamu. Apapun yang kamu mau lakukan dalam segala hal. Kamu berdoa, Tuhan biarlah Roh Kudus yang ada di dalamku bermanifestasi. Kamu butuh apa? Butuh hikmat. Biarlah bermanifestasi menjadi roh hikmat. Tuhan tuntun saya dalam mengambil keputusan. Amin. Biarlah keputusan yang saya ambil tuntunan Roh Kudus. Roh hikmat, roh pengertian. Waktu baca Alkitab, jangan merasa dirimu pintar. Tuhan biarlah Roh Kudus yang ada dalamku bermanifestasi menjadi roh hikmat supaya aku bisa melihat Engkau dalam firman-Mu Tuhan. Mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Amin. Waktu saudara mau menginjil, gampang nanti saya tahu apa yang saya mau ngomongin. Jangan bergantung sama kekuatan. Tuhan biarlah Roh Kudus yang ada di dalammu bermanifestasi menjadi roh Tuhan. Ingat di Nazaret, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Biarlah Roh Kudus yang ada dalamku menjadi roh Tuhan. Urapi aku Tuhan. Biarlah perkataanmu yang kau taruh dalam mulutku tentang apa yang aku harus katakan kepada dia Tuhan. Untuk membebaskan dia. Amin. Jadi dalam segala sesuatu jangan bergantung sama kekuatan. Mulai hari ini saya rindu jemaat Bethesda. Jangan berjalan berdiri mengandalkan kekuatan. Puji Tuhan kamu orang yang ahli, puji Tuhan kamu orang yang expert, puji Tuhan kamu punya banyak pengalaman. Tapi satu hal yang pertama kali, kalau kamu mau lihat buah yang banyak, tinggal dalam Kristus. Cara praktis bergantung sama Roh Kudus yang ada dalammu. Apapun yang kamu mau lakukan. Yang pertama, kamu berdoa. Tuhan, biar Roh Kudus bermanifestasi. Menjadi apa? Menjadi apapun yang kamu butuhkan. Kamu berdoa. Paulus sudah berkata, aku berdoa, aku berdoa, aku berdoa, aku berdoa. Caranya bagaimana? Berdoa. Nggak ada cara lain. Amin. Caranya adalah berdoa. Berdoa. Berdoa, Roh Kudus ada di dalammu. Apa yang kamu butuhkan? Berdoa. Supaya dia bermanifestasi menjadi apapun yang kamu butuhkan dalam hidup ini. Berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami mengerti cara praktis tinggal di dalam Yesus. Supaya kami berbuah banyak. Karena firman-Mu mengatakan, di luar Engkau, kami mengakui hari ini, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Nothing.
Tapi di dalam Engkau, kami bisa berbuah banyak. Dan hari ini kami bersyukur Tuhan, buat Roh Kudus yang hari ini bermanifestasi atas kami semua. Menjadi roh hikmat, pengertian. Sehingga kami mengerti cara praktis tinggal di dalam Yesus adalah dengan bergantung kepada Roh Kudus yang ada dalam kami. Betapa kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak memberikan Roh Kudus yang statis, tapi Roh Kudus yang begitu dinamis, yang bisa bermanifestasi dalam berbagai macam bentuk sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Engkau melihat satu persatu anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Mereka ada dalam Yesus. Karena apa yang Kau lakukan, Engkau menempatkan mereka ada dalam Yesus. Itu keberadaan mereka. Tapi biarlah hari ini mereka bukan hanya ada dalam Yesus, mereka tinggal dalam Yesus. Dengan bergantung kepada Roh Kudus dalam menjalani hidup mereka. Engkau tahu satu persatu Tuhan, Engkau lihat mereka, tidak ada satupun yang dilalui. Engkau tahu kebutuhan mereka Tuhan. Engkau tahu kebutuhan mereka. Kalau selama ini mereka mencoba untuk memenuhi, menjawab semua kebutuhan mereka dengan kekuatan mereka. Tapi hari ini biarlah Tuhan. Hamba berdoa seperti Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus. Hamba berdoa, biarlah hari ini Roh Kudus yang ada dalam mereka bermanifestasi. Menjadi apapun yang mereka butuhkan hari ini. Dalam pekerjaan, dalam area tertentu dalam hidup mereka. Kalau mereka butuh hikmat, butuh pengertian, butuh nasihat, biarlah hari ini Roh Kudus bermanifestasi. Menjadi roh hikmat, pengertian, nasihat. Tuhan tuntun mereka dalam setiap mengambil keputusan. Tuhan jaga langkah mereka dalam setiap mengambil keputusan Tuhan. Tidak ada keputusan yang salah, tidak ada keputusan yang sia-sia. Kalau dalam pekerjaan, dalam aktivitas mereka membutuhkan lebih banyak fisik, biarlah Roh Kudus bermanifestasi. Menjadi roh keperkasaan. Menjadi roh keperkasaan, memberikan tenaga, kekuatan secara ekstra. Divine strength, kekuatan ilahi. Tuhan berikan kepada mereka. Mereka tetap sehat, mereka tetap kuat. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Itu yang terjadi sama orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Mereka terbang naik seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Dan biarlah hari ini Tuhan, Kau tahu satu persatu Tuhan masalah pergumulan mereka. Mereka yang letih lesu, mereka yang berbeban berat. Mereka yang pernah kehilangan. Mereka yang pernah kecewa. Tapi sampai hari ini mereka belum menemukan jawaban, belum melihat pemulihan. Dan kalau ada di antara mereka hari ini Tuhan yang merasa, saya udah capek berdoa, saya udah capek ke gereja, saya sudah capek baca Alkitab. Kenapa pertolongan Tuhan gak pernah datang? Kenapa kesembuhan gak pernah datang? Kalau hari ini Tuhan mereka sudah mulai letih, lesu, iman mereka sudah kendor, hari ini biar Roh Kudus bermanifestasi. Menjadi roh keperkasaan yang bukan hanya memberikan kekuatan secara fisik di luar, tapi menguatkan manusia batiniah mereka hari ini Tuhan. Iman mereka kuat lagi. Mereka mau berdoa lagi, mereka mau datang lagi sama Tuhan. Roh Kudus bermanifestasi menjadi roh keperkasaan yang menguatkan manusia batiniah mereka Tuhan hari ini. Dan mulai hari ini Tuhan, hamba rindu supaya jemaat di tempat ini, mulai hari ini mereka selalu dan selalu dalam setiap perkara, dalam seluruh area kehidupan mereka, apapun yang mereka mau lakukan, mereka bergantung kepada Roh Kudus yang ada dalam mereka. Dan biarlah Roh Kudus akan selalu bermanifestasi sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Mereka cakap dalam menanggung segala perkara. Dan lebih daripada itu, seperti yang Kau janjikan, mereka akan berbuah banyak. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin.